Perkenalkan, saya Mami Rizka. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada mama papa di rumah tentang pengalaman anak speech delay. Ya, anak pertama saya, Bang Rafa, itu pernah speech delay. Itu benar-benar nyesek ya di hati. Kami langsung mengidentifikasi apa sih penyebab anak ini bisa terlambat bicaranya gitu, hambatannya apa. Dan yang paling jelas itu karena kebodohan kami sebagai orang tua telah memberikan dia iPad, handphone gitu di bawah umur 1 tahun. Karena dulu saya ibu yang bekerja, jadi supaya anak anteng gitu, ya udah dikasih aja handphone, dikasih aja iPad, setel lagu macam-macam biar dia anteng gitu kan. Tapi ternyata itu benar-benar kebodohan yang di saat itu juga handphone, iPad itu berhenti total untuk Rafa. Kami tidak memberikan sama sekali, tidak ada screen time 5 menit, 10 menit, itu tidak, benar-benar stop total gitu. Karena kami tahu itu sumber masalahnya. Pada saat umur 2,5 tahun, lebih kurang hampir mau 2,5 tahun, makin panik gitu kan. Lalu saya mencari dokter tumbuh kembang yang terbaik. Waktu itu saya masih tinggal di Bandung. Untuk appointment kepada dokter yang paling bagus di Bandung itu kami harus mengantri sekitar 1 atau 2 bulan. Jadi karena saya mikir, aduh terlalu lama ya gini, sementara saya udah kayak pengen apa nih yang bisa saya lakukan untuk anak saya gitu. Siapa lagi yang bisa menolong anak ini selain ibunya dan ayahnya. Mulailah saya mencari tahu dari berbagai pengalaman bunda-bunda di YouTube. Saya lupa sumbernya dari mana. Lalu saya mulai mencoba semua tips tersebut gitu. Alhamdulillah dalam 1 bulan mencoba langkah-langkah yang saya sebut dengan pertolongan pertama ini, progres Rafa banyak banget. 2,5 tahun itulah Rafa bisa manggil mami, manggil papi gitu. Alhamdulillah banyak progresnya gitu. Oke, langsung saja ya. Di sini saya mau disclaimer dulu, saya bukan seorang pakar atau ahli. Saya di sini hanya berbagi pengalaman saya terapi anak saya sendiri di rumah. Kalau speech delay itu harus melakukan beberapa terapi ya, terapi wicara kalau nggak salah, terapi wicara, terapi okupasi untuk konsentrasinya. Memang anak speech delay ini sepertinya konsentrasinya itu memang susah fokus. Anak saya begitu. 6 langkah yang saya lakukan secara bersamaan, jadi nggak bisa pilih nomor 1 aja, nomor 2 aja, nomor 3 aja, nggak bisa kayaknya, karena saya lakukan itu benar-benar secara bersamaan gitu, dan alhamdulillah ada progresnya. Pertama, saya berikan anak saya balok dan puzzle untuk melatih konsentrasinya ya, bermain balok dan bermain puzzle gitu. Nah, baloknya saya pakai dari Mega Bloks, kayaknya belinya ini di Toys Kingdom. Harganya sekitar 200 ribuan ya. Baloknya benar-benar bagus, warnanya menarik, besar-besar dan gampang dipakai anak di bawah 1 tahun pun. Ini aman karena besar size-nya, sudutnya juga aman lah untuk anak-anak. Saat dia sedang konsentrasi bermain balok ini, saya temani dia bermain balok. Yuk kita bikin pedang, ayo kita bikin rumah, warnanya apa, warna biru, hijau gitu. Jadi yuk kita bangun gedung, bangun rumah yuk. Dia bermain balok itu juga kan melatih konsentrasi dia. Nah, sembari dia sedang konsentrasi dengan balok, tugas emaknya adalah bercerita. Jadi dia mendengar kata-kata itu langsung menyerap ke otaknya. Nah, untuk puzzle, puzzle ini juga sangat membantu ya mama. Puzzle seperti ini kita juga pasti banyak ceritanya. Ini pesawat di mana, warnanya, puzzle-nya juga menarik, warnanya menarik. Saat anak-anak fokus bermain puzzle, disitulah kita banyak bercerita, mengeluarkan kata-kata yang akan diserap oleh si anak tadi. Yang kedua, buku Touch and Feel. Buku ini benar-benar saya rekomendasikan ya mama papa. Gambar yang bisa diraba gitu, disentuh. Jadi anak itu lebih terpukau gitu melihat buku ini. Jadi sejak saya kenalkan buku Touch and Feel, anak saya jadi lebih tertarik dengan buku. Cerita tentang objeknya, misalnya sapinya warna
putih dan pink ya. Gimana suara sapi? Mo, kayak gitu. Jadi dia lebih fokus, lebih senang gitu mendengarkan kita bercerita saat dia bisa menyentuh buku touch and feel ini. Nah, jadi saya punya beberapa buku touch and feel ini, dan seperti ini dan buku ini. Hari ini kita perkenalkan, besoknya kita ajukan tanya jawab. Saat ini kita bilang ini bisa diraba, ini rambutnya harimau, rambutnya warna hitam ya, terus ada telinganya, ini lidahnya warna pink, hidungnya warna hitam gitu. Jadi kita bisa banyak bercerita dengan harimau, gimana suara harimau, gitu ya. Terus besoknya saat anaknya udah senang sama buku ini, besok kita tanya, telinganya mana ya? Di situ anak itu cepet banget ngerti, antusias sekali dengan buku ini. Nah, sejak saya perkenalkan buku Touch and Feel ini, padahal sebelumnya anak saya cuek dengan buku, padahal saya udah beli buku yang jutaan, pakai buku ini dia lebih tertarik dengan buku, sehingga saya bisa memperkenalkan buku-buku yang lain yang bagus. Jadi lebih banyak lagi mereka bisa menerima kata-kata yang kita berikan. Ini juga Touch and Feel ya, untuk warna ini bisa diraba mama gitu. Jadi mama papa di rumah bisa beli buku Touch and Feel yang mana aja, mereknya yang mana aja. Jadi anaknya lebih suka sama buku setelah mengenal buku Touch and Feel ini. Ini benar-benar sangat recommended, mama papa harus beli ya untuk anaknya yang speech delay. Yang ketiga saya lakukan adalah saya menempel poster-poster di kamar tidur. Ini poster-posternya lebih kurang seperti ini ya mama, tentang anggota tubuh. Nah, ini kebetulan posternya juga timbul bagus. Dulu itu saya beli poster yang biasa aja, tapi banyak ya, poster buah-buahan, poster sayuran, poster transportasi, lalu poster binatang. Jadi setiap malam atau setiap mau tidur siang itu saya pasti mengenalkan yang ini pesawat, ini mobil, coba deh dipegang gitu. Dan ini mobilnya mana, ini mata buat melihat. Percaya nggak percaya ya, anak ini walaupun dia misalnya cuekin kita, tapi kita selalu rutin untuk beritahu dia yang ini apa gitu sebelum tidur, karena pasti kita nggak mungkin lupa ya, kalau posternya udah ditempel di dinding kita nggak mungkin lupa untuk memberitahukan anak gitu. Kita pasti lebih rajin, ini apa. Jadi mamanya bisa nanya setiap tidur. Saya sama Rafa walaupun dia agak cuek, saya bilang tentang binatang, ini harimau, ini singa. Tapi beberapa hari kemudian saat saya iseng bertanya, harimau yang mana gitu, jadi dia bisa nunjuk. Saya agak takjub, ternyata anak ini merekam ya apa kata-kata kita gitu. Walaupun di saat saya ajarkan, saya kenalkan di awal itu dia hanya diam saja, tapi ternyata dia merekam sekali mama. Kata-kata itu dia keluarkan di saat yang tepat yang dia mau gitu. Jadi mungkin anak-anak kita ini semuanya pintar, cuma tidak dia dapatkan karena kita mungkin agak sibuk sebagai orang tuanya, atau kurang effort untuk mengenalkan macam-macam benda dan barang gitu. Jadi saat anak itu terlihat cuek, dia juga merekam loh ternyata. Oke, poster ini juga sangat membantu juga ya, karena setiap mau tidur siang atau tidur malam itu bisa didengarkan oleh anak gitu. Jadi kita bisa bermain game juga dengan dia, sehingga itu adalah waktu yang menarik. Katanya juga waktu-waktu mau tidur malam itu juga waktu emas ya buat anak menerima kata-kata. Yang keempat adalah nyanyi. Saat itu saya bernyanyi sepanjang hari konser, walaupun suara emaknya ini hancur parah. Nyanyi pelangi, nyanyi cicak di dinding, nyanyi apa lagi ya, nyanyi macam-macam, balonku, pokoknya semua lagu anak-anak udah saya nyanyiin. Pokoknya nyanyi itu juga benar-benar berpengaruh ya juga buat anak, karena itu menyenangkan. Nah, yang kelima, saya pada saat itu umur Rafa 2,5 tahun itu saya masukin dia ke preschool. Tujuan preschool itu hanya bermain saja dan bersosialisasi dengan teman-temannya yang sebayanya sudah normal gitu ya. Jadi sudah banyak kata-katanya. Jadi menurut saya di preschool itu cukup menolong. Yang keenam adalah doa dan sounding sebelum tidur. Kalau untuk doain anak itu mungkin nggak perlu diminta lagi ya mama, kita doain anak itu mungkin udah
berada sendiri. Udah berair mata mendoakan anak supaya bisa melalui hal yang sulit ini. Tapi sounding itu saya dapat ilmu juga dari mama di mana ya, saya lupa juga. Sounding sebelum tidur itu bisa kita lakukan saat 1 menit atau 2 menit anak terlelap, belum tidur, belum deep sleep gitu. Kalau saya nih ya, contohnya saya sounding ke anak untuk melalui speech delay ini ya. Saya bilang gini, Abang Rafa sayang, anak baik, anak solehnya Mami, anak pintar. Mami yakin Rafa bisa ngomong dengan lancar, bisa menirukan kata-kata yang Mami keluarkan. Rafa bisa ngomong dengan lancar ya. Mami yakin Rafa bisa, karena Rafa kan anak Mami, anak pintar, anak soleh. Ya Rafa ya, Mami yakin Rafa bisa. Semangat ya nak gitu. Nah seperti itu deh. Alhamdulillahnya ya mama, papa, dalam sebulan saya melakukan hal langkah-langkah ini, itu alhamdulillah banget, banyak banget progres dan kosakata yang bertambah. Bisa manggil mami papi aja itu udah terharu banget gitu kan. Apalagi kosakatanya nambah banyak, ternyata dia menyerap semuanya gitu. Jadi ya gitulah mama papa, siapa lagi sih yang bisa menolong anak kita selain orang tuanya ya kan. Dari 6 langkah tadi, yang pertama bermain balok dan puzzle, berikan bermain balok dan puzzle. Sambil bermain balok dan puzzle, kita bisa memberikan kata-kata, kita bisa bercerita sehingga anak itu menyerap kata-kata yang kita berikan. Yang kedua, yang paling penting ya, buku Touch and Feel itu yang paling recommended sekali. Yang ketiga, menempel poster-poster, jadi biar anak itu tahu semua benda, semua apapun kata-kata yang harusnya dia tahu. Nah yang keempat, nyanyi sepanjang hari. Yang kelima, masukin anak ke preschool yang hanya bermain saja, jangan membebani anak. Jangan berhitung, jangan mengenalkan huruf atau angka dulu kalau menurut saya. Jadi hanya bermain saja dengan teman-temannya, mendengarkan kata-kata temannya. Yang keenam, itulah berdoa kepada Tuhan. Dan sounding anak sebelum tidur itu benar-benar ngefek juga. Katanya itu bisa mempengaruhi alam bawah sadarnya ya. Jadi dia lebih nurut. Bersyukurnya saya dengan 6 langkah yang saya lakukan ini, saat Rafa 2,5 tahun itu, adiknya di umur 1 tahun ya, di sekitar umur 1 tahun itu udah bisa ngomong gitu, udah bisa manggil mama, mami, papi. 1 tahun 3 bulan itu dia udah bisa mengenal semua binatang yang saya berikan di poster-poster itu ya, yang saya sebutin ke abangnya. Ternyata kedengeran sama adiknya, ya itu adiknya jadi tahu juga. Padahal bocah umur 1 tahun 3 bulan yang dulu menurut saya ya tahun 3 bulan bisa ngomong apa sih gitu, ternyata bisa. Jadi memang kita harus ekstra untuk perhatiin kepada anak-anak ini di masa tumbuh kembangnya. Segitu aja sharing saya tentang anak speech delay. Dan alhamdulillah sekarang anak saya Rafa udah berumur 5 tahun dan adiknya sudah berumur 3,5 tahun. Alhamdulillah sekali. Rasanya tuh seneng banget bisa keluar dari masalah itu ya. Mungkin karena itu ya, karena ekstra fokus, diperhatikan, dan dicocoki kata-kata. Emaknya lebih cerewet lagi, lebih sering diajakin ngomong. Ya itu sih intinya. Jadi anaknya benar-benar banyak progresnya gitu. Ya nggak apa-apa ya, kesalahan kita itu nggak apa-apa. Nggak usah menyalahkan diri kita sendiri ya mama papa. Tapi kita harus cari solusinya, apa nih yang harus kita lakukan untuk anak ini. Oke, terima kasih. Semoga sharing ini bermanfaat untuk mama papa yang menghadapi anaknya yang speech delay. Nggak usah terlalu lama sedihnya mama, memang sedih, tapi kita harus menolong anak kita sendiri. Kalau misalnya mama papa ada pertanyaan, tinggalin di kolom komentar ya. Insya Allah nanti akan saya bahas satu-satu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.